Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi permintaan dan penawaran, di mana nanti kita akan membahas tentang konsep permintaan, penawaran, mekanisme pasar, dan elastisitas. Oke, sebelum kita mempelajari ini, kita harus tahu kenapa kita penting untuk mempelajari materi ini. Jadi memang konsep ini adalah landasan fundamental atau landasan inti untuk melakukan kajian yang lebih luas ataupun pelajaran yang lebih luas, kita mencari tahu yang lebih luas serta menarik untuk melihat bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap harga barang dan produksi. Juga dampak kebijakan pemerintah terhadap konsumen dan produsen serta melihat bagaimana pasar merespon kondisi ekonomi dan kebijakan bahkan sebelum kebijakan itu ditetapkan. Nah, kalau misalnya teman-teman pada dengar tuh sekarang seperti kebijakan yang baru tentang UU Cipta Kerja itu kan kebijakannya masih belum ditetapkan. Nah, itu bagaimana cara kita merespon itu nanti juga akan kita pelajari sebenarnya, tapi nggak dalam materi ini, nanti mungkin akan kita pelajari setelah UTS. Oke, selanjutnya adalah penawaran. Nah, teman-teman apakah tahu penawaran? Nah, kalau biasanya teman-teman bermain di pasar ataupun beli di pasar, di mall, itu pasti ada yang namanya penawaran. Cuma mungkin teman-teman secara tidak sadar eh, seperti terasa tapi tidak tahu bahwa itu penawaran. Kalau biasanya ada pramuniaga bilang, mari silakan beli A, beli B. Nah, itu adalah salah satu bentuk penawaran. Nah, di mana kurva penawaran menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang dijual oleh produsen dan juga harga barang. Nah, juga saat variabel lain dianggap tetap itu seperti apa? Nah, untuk bentuk kurva penawaran itu seperti ini. Nah, ini nanti PR-nya teman-teman untuk membaca kurva penawaran. Jadi, Bu Asa nggak perlu menjelaskan karena ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas waktu teman-teman di SMA, kecuali yang dari IPA. Nanti mungkin bisa membaca-baca buku ataupun referensi yang ada di internet. Kemudian juga di sini ada kurva perubahan penawaran di mana di sini ada yang namanya asumsi ceteris paribus. Nah, di mana di sini faktor selain harga barang itu sendiri ya, yang di situ ada harga bahan mentah. Nah, itu teman-teman bisa baca sendiri. Oke, setelah kita berbicara sedikit tentang permintaan, kita berlanjut ke permintaan. Sorry, yang tadi kita bicara tentang penawaran ya, sekarang permintaan. Nah, permintaan itu kayak gini teman-teman. Misalnya sekarang sedang hits jilbab berbahan vol ataupun sedang hits running shoes A atau B. Nah, otomatis kita itu pengen membelinya. Dimana kita nanti pasti cari-cari tahu bisa di e-commerce ataupun di toko offline secara langsung, dimana nanti kita bisa tanya ke penjualnya, itu ada nggak sih jilbab A, ada nggak sih sepatu B. Nah, itu salah satu bentuk permintaan. Nah, di mana kurva permintaannya menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli sejumlah barang pada saat tingkat harga berubah saat variabel selain harga dianggap tetap. Nah, biasanya ini permintaan ini eh, nggak berlaku ya ketika kita mempunyai hobi tertentu gitu. Contoh nih, nah kalau secara teori ketika harganya turun, maka penawarannya akan berkurang karena ketika harganya turun ataupun harganya murah, maka permintaannya bertambah. Penjualnya nggak perlu menawarkan, otomatis para pembeli akan melakukan permintaan dengan sendirinya. Nah, ini tidak berlaku ketika seseorang mempunyai suatu hobi. Contohnya kalau yang sekarang itu lagi hits itu ya bunga apa itu ya atau daun apa.
Nah, lucunya di sini ketika harga barangnya meningkat, justru permintaannya juga meningkat. Nah, ini tidak cocok dengan hukum permintaan dan penawaran. Ya, tapi memang seperti itulah ekonomi memang selalu fleksibel dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, untuk kurva penawaran seperti ini bisa teman-teman baca. Ini tugasnya teman-teman yang mencari tahu gimana cara baca kurva. Nah, ini juga ada di mana kurva perubahan permintaan. Nah, ini pergeseran kurvanya teman-teman harus tahu nanti coba gimana cara bacanya. Nah, kemudian ada yang namanya mekanisme pasar, di mana di situ adalah kecenderungan di pasar di mana harga berubah hingga pasar menemui titik keseimbangan. Nah, biasanya kalau teman-teman di pasar tuh ada yang namanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, di mana di situ ya ada yang namanya mekanisme pasar. Nanti ada titik temu keseimbangan di mana istilahnya deal-dealan antara penjual dan pembeli, di mana kuantitas permintaan dan penawarannya itu sama, gitu. Dan juga tidak terjadi kelebihan permintaan atau penawaran. Juga tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah lebih lanjut. Nah, di mana di sini ini adalah contoh kurva. Ini di mana adanya titik temu yaitu titik equilibrium, di mana permintaan dan penawaran itu bertemu ya. Oke, dan ini juga ada yang namanya kurva surplus, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini ada yang namanya kurva kelangkaan, teman-teman. Nah, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang kelangkaan ya. Jadi, misalnya ada kelangkaan akan barang, itu bisa jadi permintaan akan barang itu semakin meningkat. Nah, biasanya kalau sekarang itu dimanfaatkan oleh para penjual untuk mengkeep barang-barang yang dijual agar terjadi kelangkaan. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya sepatu lokal merek Kompas. Nah, itu sepertinya memang penjualnya mempunyai strategi tertentu agar permintaan itu tetap banyak. Jadi dia itu jualnya tidak langsung banyak. Itu kalau teman-teman biasanya lihat di Tokopedia itu dia seperti kayak cepet-cepetan gitu beli barangnya. Nah, itu bisa menimbulkan kelangkaan, teman-teman. Nah, ini dimana ada kurva ketika pendapatan meningkat dan harga bahan baku turun. Teman-teman juga harus belajar tentang kurva ini, itu dimana peningkatan permintaan lebih besar dibandingkan penawaran dan juga harga dan kuantitas keseimbangan meningkat. Teman-teman bisa melihat pergeseran kurva berikut. Oke, berikutnya ada yang namanya elastisitas penawaran dan permintaan, di mana dia mengukur sensitivitas suatu variabel terhadap variabel lain, dan juga jumlah yang menunjukkan persentase perubahan yang akan terjadi pada satu variabel dalam respon peningkatan 1% pada variabel lain. Nah, seperti ini elastisitas harga permintaan. Ini seperti ini rumusnya, teman-teman bisa baca sendiri dan belajar bagaimana cara menghitungnya. Ini juga ada kurva tentang elastisitas harga permintaan. Nah, di mana di sini juga ada elastisitas pendapatan permintaan dan juga elastisitas harga silang. Teman-teman bisa baca sendiri melalui slide yang sudah saya upload di Sipejar. Teman-teman bisa download langsung. Nah, kemudian ada yang namanya elastisitas penawaran, di mana dia mengukur persentase perubahan kuantitas penawaran karena 1% perubahan harga. Biasanya positif, karena harga dan kuantitas penawaran memiliki hubungan positif. Jadi, semakin tinggi harga memberikan insentif yang semakin tinggi bagi produsen untuk meningkatkan jumlah output ataupun produksinya. Kemudian dia juga mengaitkan elastisitas penawaran dengan tingkat suku bunga, upah, harga bahan mentah, dan barang setengah jadi lainnya yang digunakan untuk produksi. Ini juga teman-teman bisa baca sendiri, saya rasa.
Ini juga tentang elastisitas pendapatan permintaan, di mana kebanyakan barang dan jasa itu elastisitas pendapatan lebih tinggi dalam jangka panjang. Kemudian untuk barang lain, barang yang tahan lama, elastisitas pendapatan lebih kecil dalam jangka panjang. Nah, ini yang jangka pendek ya, teman-teman bisa baca bahwa penawaran atau pemasukan tidak elastis. Kemudian permintaan relatif tidak elastis. Perubahan harga juga sangat besar. Contohnya ini, harga kopi tidak stabil. Adanya COVID-19 mengurangi pasokan kopi di Brazil. Nah, kurvanya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat cara membacanya di buku teman-teman masing-masing. Oke, good luck. Sampai ketemu di sub materi yang selanjutnya. Assalamualaikum.